Perkenalkan, nama saya Yohanes Sialagan dengan NIM 20030301092 dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review jenis ternak unggulan yang merupakan tugas mata kuliah dasar peternakan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tati Vidiana Sari selaku dosen pengampu mata kuliah. Baiklah, kita langsung ke inti pembahasannya. Ternak ayam unggulan. Ayam Hamburg. Ayam Hamburg dibiarkan di Jerman untuk menghasilkan unggas yang sempurna dan memiliki produktivitas yang sangat baik. Ayam ini diternakan sebagai ayam petelur, karena kemampuannya untuk menghasilkan telur dengan pemberian pakan yang secukupnya. Ini merupakan gambar dari ayam Hamburg. Ciri-ciri ayam Hamburg. Bulu ayam ini mirip dengan corak warna anjing Dalmatian, memiliki tubuh yang agak lonjong berukuran sedang, sangkar tulang rusuk sedikit terangkat, sisi berbentuk seperti mawar yang ukurannya berbeda antara ayam jantan dan betina. Paruh pendek agak bulat, ekor yang sangat subur dan panjang, mata berwarna coklat dengan warna merah. Keunggulan. Yang pertama, setiap tahunnya dapat menghasilkan 200 telur berukuran kecil hingga menengah. Kedua, kandungan dan makanannya sederhana dan tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat. Yang ketiga, memiliki ukuran kecil dengan asupan pakan rendah sekitar 100 gram. Yang keempat, tingkat kelangsungan hidup ayam yang tinggi, produksi telur yang cepat, resistensi terhadap berbagai penyakit dengan sifat yang tenang. Ini adalah taksonomi dari ayam Hamburg. Untuk pakannya, cukup diberi pakan biasa dengan tambahan konsentrat ayam petelur. Pakan konsentrat ini merupakan pakan butiran yang berasal dari pabrik. Ini merupakan saluran pencernaan dari ayam. Bisa dilihat pada gambar. Ada mulai dari paru masuk ke esofagus, lalu mulai ke sini ke usus halus, ada usus besar, lalu berakhir di kloaka. Ternak unggulan itik, tiktok, itik entok. Tiktok atau muldak merupakan hasil persirangan antara spesies itik dengan nama latin Anas platypus dengan entok dengan nama latin Carina muscovi dan memiliki kemiripan dengan induknya. Berikut ini adalah taksonomi dari tiktok. Berikutnya adalah ciri-ciri. Tiktok memiliki selaput di kakinya. Lalu yang kedua, paruh dan kakinya sangat mirip dengan itik. Ketiga, tubuhnya berukuran besar. Dan yang terakhir, tingginya lebih pendek dari itik, namun lebih panjang dari entok. Pakan dan keunggulan tiktok. Tiktok dibudidayakan sebagai pedaging. Untuk pakannya, pakan yang digunakan adalah pada budidaya tiktok, hanya ada dua jenis, yaitu starter dan grower atau finisher. Ransum tiktok dapat digunakan dengan cara mencampurkan bahan yang berasal dari limbah pertanian, perikanan, dan pakan pabrik, yaitu dalam bentuk konsentrat dan fur. Lalu keunggulannya, tiktok tahan terhadap serangan penyakit, tingkat kematian anak bebek yang rendah di antara 2-5%, lalu yang ketiga dapat dipanen dengan umur 2-2,5 bulan dengan berat berkisar 2-2,5 kg per ekornya. Lalu, untuk dagingnya cukup tebal dengan cita rasa yang lezat dan gurih. Ini adalah saluran pencernaan itik, bisa dilihat ada di sini mulai dari paruh, kerongkongan, hampir miriplah dengan ayam, tembolok di sini, lambung, empidal, berusus, ada poros usus di ujung sini, lalu ada kloaka. Ternak sapi unggulan, sapi Hereford. Sapi Hereford dengan nama latin Bos taurus merupakan sapi pedaging unggulan yang identik dengan sebutan sapi wajah putih atau white face cattle. Sapi jenis ini merupakan hasil persilangan antara seekor anak sapi jantan dari sapi silver dan dua sapi pijian dan motel. Ciri-ciri dari sapi Hereford, bulu badannya berwarna merah, kecuali pada bagian mukanya. Lalu, warna putih juga terdapat pada bagian sisi badan, perut, bagian bawah, keempat kaki dari batas lutut, dan bahu ekor. Lalu yang ketiga, memiliki tanduk namun ada yang tidak. Yang keempat, postur tubuhnya rendah dan tegap, urat daging padat dan kualitas daging yang bagus. Keunggulan, sebagai sapi jenis pedaging, sapi Hereford memiliki ukuran yang relatif besar berdasarkan usia dengan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Daya adaptasi terhadap lingkungan baik, harga jualan tinggi baik berupa daging, sapi potong ataupun bibit atau pedet. Lalu yang terakhir, efisien dalam pemberian pakan. Berikut ini adalah taksonomi dan pakan sapi Hereford.
Untuk pakannya, sapi Hereford diberi makan rumputan hijau dengan tambahan konsentrat yang terbuat dari bahan kadar serat kasar yang rendah sehingga mudah dicerna oleh hewan ternak. Nah, berikut ini adalah gambar dari saluran pencernaan dari sapi. Baru berikutnya adalah ternak kambing unggulan, kambing Senduro. Kambing Senduro berasal dari Senduro yang terletak di kaki Gunung Semeru. Kambing ini hasil persilangan antara kambing lokal, kambing Menggolo, dengan kambing Jamnari ras Etawa. Kambing Senduro diternakkan sebagai kambing penghasil susu dan pedaging. Susu yang dihasilkannya lebih baik daripada kambing Etawa. Ini ciri-ciri dari kambing Senduro, memiliki postur panjang, tinggi, dan lebar, bulu dominan berwarna putih, tidak bertanduk atau bertanduk, bentuk muka cembung jika dilihat dari samping, telinganya panjang hingga 30-50 cm lemas terpilin, tinggi jantan dewasa mencapai 90-120 cm, sedangkan betina dewasa antara 65-90 cm. Keunggulannya, kambing Senduro memiliki tingkat fertilitas yang cukup tinggi. Kedua, kambing Senduro merupakan jenis kambing yang bertipe dwiguna, dapat digunakan sebagai kambing penghasil susu dan kambing pedaging. Lalu, yang ketiga, nilai lebih rasa susu kambing Senduro bagi beberapa kalangan itu cita rasa yang khas. Bahkan, cita rasa dari susu kambing Senduro melebihi dari kambing peranakan Etawa. Yang keempat, kambing Senduro memiliki kelahiran kembar atau profilik pada saat melahirkan. Ini adalah taksonomi dan pakan kambing Senduro. Untuk pakannya cukup mudah, dengan pemberian hijauan seperti daun lamtoro, daun gamal, daun turi, daun mahoni, dan rerumputan. Juga dapat diberikan limbah industri pengolahan pertanian seperti ampas tahu, tumpi jagung, dan kulit kacang kedelai. Ini adalah saluran pencernaan dari kambing Senduro. Lalu ternak domba unggulan, domba Shropshire. Domba Shropshire merupakan domba menengah sampai besar dalam jenis ukuran dengan wajah gelap dan wool pada kaki. Domba jenis ini berasal dari bagian barat Inggris, yaitu di daerah Shropshire dan Stafford. Ciri-ciri dari domba Shropshire, woolnya menutupi seluruh tubuh mulai dari bagian ujung hidung hingga ujung kuku-kukunya. Yang kedua, berukuran menengah hingga besar. Yang ketiga, memiliki wajah berwarna hitam gelap. Keunggulan dari domba jenis ini dapat menghasilkan wool dalam jumlah yang banyak, mudah diatur dalam peternakan, memiliki kemampuan reproduksi yang bagus sehingga dapat menghasilkan banyak anakan, lalu dapat bertahan hidup di padang rumput yang jarang, dan yang terakhir, selain sebagai penghasil wool, domba ini dapat dimanfaatkan sebagai pedaging. Ini adalah taksonomi dan pakan dari domba Shropshire. Untuk pakannya, domba Shropshire dapat diberi rumputan dedaunan sebagai pakan utama dengan tambahan konsentrat dan nutrisi tambahan. Berikutnya adalah sistem pencernaan dari domba. Lalu, ternak unggulan non-ruminansia, babi Tamworth. Babi Tamworth berasal dari Inggris di tengah county Stafford, Warwick, Leicester, dan Northampton. Sebelum tahun 1815, babi merah tua yang mengerikan ini ditemukan sebagian besar di Kabupaten Midland. Di wilayah ini ada hutan lebat pohon ek dan beech, tempat di mana babi dipelihara untuk mencari makan di musim gugur dan musim dingin. Ciri-ciri dari babi Tamworth, punggungnya berbentuk busur yang sedang, otot pada punggung tebal dan panjang, ukuran kaki yang panjang dan tubuh yang ramping dan memanjang, ukuran lehernya relatif panjang, dan yang terakhir kedua telinganya berukuran sedang dan tegak dengan warna bervariasi dari warna merah emas hingga warna merah coklat. Keunggulan dari babi ini memiliki kemampuan untuk berjalan jarak yang cukup jauh. Babi ini memiliki warna mantel merah jahe yang membuat babi ini mampu beradaptasi dengan berbagai iklim dan melindungi mereka dari sengatan matahari. Ketiga, memiliki kemampuan reproduksi yang baik dan tingkat keselamatan anak yang hampir mencapai 100%. Lalu, memiliki hasil karkas yang sangat baik hingga 70% karena tulangnya yang halus menciptakan rasio daging tulang yang lebih produktif untuk jadi produk daging jadi. Ini adalah taksonomi dan pakan babi Tamworth. Untuk pakannya, babi Tamworth umumnya diberikan makanan kacang-kacangan, biji-bijian kecil, lobak, dan hasil kebun, serta didampingi dengan produk sampingan susu yang tinggi protein dan serat serta rendah energi. Lalu ini adalah sistem pencernaan dari babi. Bisa dilihat. Sekian, terima kasih. Bila saya ada salah, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.